Maka perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala BNPT beserta seluruh jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini. Dan kami menyampaikan agenda rapat pertama, penjelasan Kepala BNPT atas pertanyaan tertulis Komisi 3, yang kedua tanya jawab atau diskusi, ketiga kesimpulan atau penutup. Kami juga ingin menyampaikan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 12 WIB. Ya. Kalau kurang kita tambah, kalau lebih cepat lebih baik. Pada kesempatan yang baik ini, Komisi 3 ingin mengetahui capaian target kinerja BNPT di tahun 2022 dan kendala yang dihadapi. Apakah kendala tersebut sudah dapat diatasi atau hingga saat ini masih dalam penanganan? Komisi 3 juga ingin mengetahui rencana kerja BNPT di tahun 2023 dengan anggaran sebesar 431 miliar lebih. Apa yang menjadi program prioritas serta strategi yang dipakai oleh BNPT dengan pagus sebesar 400 miliar lebih. Setelah terkena automatic adjustment sebesar 31 miliar lebih. Untuk itu kami persilahkan Kepala BNPT menyampaikan penjelasannya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI beserta seluruh Ibu dan Bapak anggota Komisi 3 DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Kami pertama-tama ucapkan terima kasih, dan tentunya di awal tahun 2023 ini, sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah rapat kerja pertama kami dengan Komisi 3 DPR RI, dan tentunya doa kami kepada seluruh Ibu dan Bapak anggota Komisi 3 DPR RI senantiasa sehat dan sukses di dalam menjalankan tugas-tugas negara. Terima kasih atas undangan kami yang dilaksanakan, dan alhamdulillah hari ini kami didampingi oleh pertama adalah Sestama, adalah beliau baru Pak, tapi sebelumnya Kepala Biro Perencanaan, itu Bapak Bambang Surono, kemudian Deputi 1 Bidang Pencegahan Bapak Mayor Jenderal TNI Nisan Setiadi, dan Deputi 2 Bidang Koordinasi Penegakan Hukum Inspektur Jenderal Polisi Ibnu Suendra, sedangkan Deputi 3 sedang menjalani cuti tahunan yaitu Andika Krisna Yudanto, sedangkan di kanan diwakili oleh Bapak Zaim Nasution selaku Direktur Kerjasama Regional Multilateral. Demikian juga Inspektorat kami Bapak Catur. Pertama, izin kami kembali merefresh apa yang menjadi visi misi daripada BNPT, yaitu negara dan masyarakat aman dari ancaman maupun tindak pidana terorisme dalam rangka terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan demikian juga di dalam konteks tugas-tugas dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kami masuk pada poin ke-7, yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Dan kami di Renstra 2020-2024 menetapkan misi perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman maupun tindak pidana terorisme, yang dijabarkan dalam bentuk 7 misi yang kami tuangkan dalam Renstra. Pertama, implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasis penelitian. Yang kedua, melakukan tindakan preventif dan mencegah terjadinya tindak pidana terorisme. Yang ketiga, optimalisasi koordinasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat, tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme. 4, melakukan pemulihan korban tindak pidana terorisme. 5, deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, dan ex narapidana.
6. Kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme, dan 7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional. Dalam konteks Undang-Undang 5 2018, sebagaimana diketahui, BNPT mendapatkan mandat sebagai leading sector dalam rangka mengkoordinasikan seluruh komponen yang dimiliki oleh negara dalam upaya pencegahan, koordinasi, dan kerjasama penanggulangan terorisme. Kami menetapkan konsep pentahelix, yaitu kerjasama dengan semua multi pihak sebagai grand strategi dalam upaya pelibatan dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku, usaha, komunitas atau masyarakat, dan unsur media maupun media sosial. Dalam bidang pencegahan, kami selama 2022 ini giat memperkenalkan, mendorong semua pihak untuk melakukan yang kita sebut sebagai sosialisasi 5 vaksin kebangsaan. Jadi 5 vaksin ini kami tuangkan dalam program-program. Yang pertama adalah transformasi wawasan kebangsaan, khususnya penguatan pada 4 pilar konsensus kehidupan berbangsa bernegara. Yang kedua, revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Ketiga, moderasi dalam beragama. 4, penguatan akar budaya bangsa. Dan 5, pembangunan kesejahteraan. Tahun ini BNPT fokus pada implementasi vaksin transformasi wawasan kebangsaan melalui penguatan paradigma nasional kita. 4, konsensus nasional, penguatan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Ini memang kami giatkan dikarenakan musuh kita adalah narasi-narasi yang penuh dengan kebencian terhadap negara. Bahkan narasi-narasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi negara maupun dari ideologi negara kita Pancasila. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat imunitas masyarakat, maka dalam program-program bidang pencegahan yang tertuang di dalam kegiatan kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi, maka kami terus memperkokoh apa yang menjadi pemahaman ataupun nilai-nilai yang telah disepakati seluruh elemen bangsa, termasuk yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa kita. Kemudian dapat kami laporkan kepada pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, berkaitan dengan perkembangan teror, terkait dengan perkembangan lingkungan strategis di tingkat global, kita mengetahui bahwa ISIS dan kelompok afiliasi masih melakukan serangan teror di beberapa negara seperti Republik Demokratik Kongo yang mengakibatkan 15 orang meninggal dunia, dan di perbatasan Uganda yang mengakibatkan 12 orang luka-luka. Pada awal Februari 23, sayap Al-Qaeda, Al-Sabab, dan Jamaah Nusrat ul Islam wal Muslimin (JNIM) juga melakukan aksi teror dengan membunuh dan melukai 7 pasukan di Somalia Selatan dan 2 orang di pos pemeriksaan wilayah Segu, Mali. Berkaitan dengan bencana gempa yang terjadi di perbatasan Turki dan Suriah pada tanggal 6 Februari 2023 yang lalu, gempa juga terjadi di penjara polisi militer di kota Rajo, Suriah. Terdapat diinformasikan bahwa adanya tahanan yang melarikan diri, yaitu status sebagai yang secara global dikatakan sebagai foreign terrorist fighter. Pada dalam negeri, kegiatan-kegiatan Jamaah Ansarud Daulah saat ini masih melakukan penggalangan dana dengan mencoba merebut simpati masyarakat melalui kegiatan kemanusiaan, antara lain terhadap kegiatan-kegiatan peristiwa gempa bumi di Cianjur lalu. Kemudian juga kelompok Jamaah Islamiyah masih terus berupaya memperkuat organisasi melalui penyelenggaraan acara musyawarah kerja. Selain itu, pada 7 Februari 2023, kelompok kriminal bersenjata di Papua, pimpinan Egenus Kogoya, mengklaim telah bertanggung jawab terhadap aksi teror pembakaran pesawat Susi Air yang menyandera pilot berkebangsaan Selandia Baru bernama Philip Martin. Insiden tersebut menjadi insiden ketiga yang dilakukan di awal tahun 2023 setelah penembakan terhadap pesawat Trigana dan Ikairos dengan
masih adanya ancaman teror baik di berbagai belahan dunia di tanah air, kami masih terus berupaya untuk memaksimalkan serangkaian upaya pencegahan demi meminimalisasi potensi ancaman di tanah air. Dalam hal ini tentu karena memang fokus di bidang pencegahan, sedangkan koordinasi di bidang penegakan hukum yang kami lakukan adalah bersama dengan aparat kepolisian, termasuk dengan jajaran TNI, BIN, unsur-unsur pemerintah daerah. Selanjutnya kami masuk kepada evaluasi kinerja dan capaian target BNPT tahun 2022. Sepanjang tahun 2022, BNPT telah melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 2018. Di antaranya merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi. B. Mengkoordinasikan aparat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme. C. Mengkoordinasikan program pemulihan korban. Dan D. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerjasama internasional. Dalam merealisasikan BNPT didukung oleh 842 personil yang terdiri dari TNI, Polri, ASN, unsur BKO, satuan tugas dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Pada tahun 2022 melalui DIPA nomor 1130100/2022, BNPT mendapatkan alokasi anggaran sebesar 453.867.870 sekian. Kemudian BNPT juga melakukan pencadangan anggaran atau automatic adjustment sebanyak 2 kali dengan nilai total sebesar 31.982 juta sekian. Dalam jumlah tersebut pada bulan September 2022 melalui surat Kementerian Menteri Keuangan nomor S302 MK2 2022, BNPT menerima penambahan anggaran relaksasi dari automatic adjustment sebesar Rp2.840.170.000 dengan digunakan dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan program-program bidang pencegahan menjelang pada saat dan berakhirnya KTT G20 di Bali. Pada tahun 2022 melalui surat Menteri Keuangan nomor S399 MK 2022, BNPT juga menerima penambahan anggaran sebesar Rp4.723.000.000 dan menerima anggaran sebagai relaksasi dari automatic adjustment sebanyak 2 kali sebesar Rp7.527.183.000. Pada bulan September 2022 melalui surat Menteri Keuangan dilaksanakan refocusing anggaran belanja pegawai sebesar Rp4.142.408.000. Di akhir bulan November melalui surat Menteri Keuangan kembali dilaksanakan refocusing anggaran sebesar Rp20.313.300.000 sekian. Jadi selama 2022 BNPT mengalami 2 kali refocusing, sejumlah Rp24.455.700.000 sekian. Total anggaran BNPT RI telah setelah menerima relaksasi automatic adjustment dan melaksanakan refocusing adalah sebesar Rp429.412.000 sekian. Penyerapan anggaran BNPT pada tahun 2022 per 31 Desember adalah 99,24% atau senilai Rp422.152.609.000 sekian. Selanjutnya berikut kami evaluasi dan capaian kinerja BNPT tahun anggaran 2022 sebagai berikut. BNPT telah melaksanakan monitoring terhadap situs akun dunia maya yang berpotensi pemahaman radikal. Monitoring ini terus dilakukan melihat maraknya fenomena propaganda yang masih terus berlangsung, perekrutan hingga pendanaan dan pelatihan berkaitan aktivitas terorisme melalui dunia cyber. Terhitung sejak Januari hingga Desember 2022, BNPT mencatat
setidaknya 622 situs atau akun di berbagai platform media sosial yang berpotensi dengan narasi konten-konten mengarah kepada radikalisme, menyebarkan sebanyak 905 konten propaganda anti kepada NKRI, anti Pancasila, intoleransi, dan pemahaman terkait dengan paham takfiri. Dalam hal ini BNPT telah menemukan akun-akun yang terindikasi menyebarkan propaganda radikal terorisme, diantaranya Facebook 168 akun, WhatsApp sebanyak 156, kontak grup, Telegram 119 channel, Twitter 85 akun, Instagram 54 akun, YouTube 25 akun, media online 14 link, dan Rocket Chat 1 grup. Pendalaman dilakukan terhadap pemilik akun tersebut guna menemukan unsur-unsur keterlibatan dalam tindak pidana terorisme untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum terhadap ancaman terorisme dalam ruang cyber tersebut. BNPT telah melakukan serangkaian upaya pencegahan melalui patroli cyber, penanganan kerjasama untuk dilakukannya takedown pada konten-konten tertentu, dan penegakan hukum. Dalam melakukan takedown tentu kita harus bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, dalam hari ini Ditjen Aptika. Terhitung sejak Januari hingga Desember 2022, sebanyak 576 akun media sosial yang diusulkan untuk dilakukan takedown. Partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia memberikan pengaruh positif terhadap proses kontraradikalisasi. Karena itu tahun ini BNPT membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dan Duta Damai di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi karena memang kita fokus di bidang pencegahan, maka salah satu ujung tombak yang kita harapkan dari unsur masyarakat adalah FKPT dan Duta Damai di masing-masing provinsi, yang setidaknya ada 50 personil dari anak-anak muda Papua yang kita latih, kita bentuk untuk menjadi agen penyebar luasan narasi-narasi yang mengarah, yang bersifat damai, yang membangun semangat nasionalisme, melakukan kontra terhadap hal-hal yang terkait disebarluaskan oleh kelompok jaringan separatisme. Aktif dalam menciptakan perdamaian di tanah Papua, sehingga tahun 2022 FKPT telah hadir seluruhnya di 34 provinsi dan Duta Damai hadir di 18 provinsi. Sedangkan tahun 2022 FKPT telah melakukan kegiatan di bidang 5 bidang di 34 provinsi. Yang pertama bidang agama, sosial, ekonomi, budaya, melibatkan 5.919 guru di tingkat PAUD sampai dengan SMA sederajat dengan tema Guru Pelopor Moderasi Beragama di Sekolah. Yang kedua bidang media massa, hukum dan humas, melibatkan 11.836 komunitas musik, mahasiswa, pelajar SMA sederajat, komunitas, serta masyarakat umum dengan tema Aksi Musik Anak Bangsa atau Asikbang. Tiga, bidang pemuda dan pendidikan melibatkan 7.538 pelajar SMA sederajat, mahasiswa, komunitas pemuda dan guru dengan tema Ekspresi Indonesia Muda. Keempat, bidang perempuan dan anak melibatkan 6.197 tokoh dan organisasi perempuan dengan tema Perempuan Teladan, Optimis dan Produktif atau TOP Viralkan Perdamaian. Sedangkan dalam bidang pengkajian dan penelitian, kami berkolaborasi dengan beberapa lembaga penelitian, yaitu Puslitbang Kemenak, Kajian Terorisme UI, BRIN, The Center for Indonesian Crisis Strategic Resolution, Nazaruddin Umar Office, The Nusa Institute, Daulat Bangsa, Al-Farah Research Institute, yang melakukan survei indeks potensi radikalisme dan survei indeks resiko terorisme yang melibatkan 15.743 responden. Indeks atau IPR tahun 2022 melibatkan 13.700 responden, masyarakat umum dengan rentang usia 17 sampai dengan 57 tahun. Jika dibandingkan dengan survei tahun 2020, indeks potensi radikalisme adanya penurunan sebesar 2,2 dari 12,2 menjadi 10%.
Dari sisi dimensi pemahaman mengalami kenaikan, sedangkan dimensi sikap dan tindakan mengalami penurunan. Survei ini menemukan indeks potensi radikalisme lebih tinggi pada wanita, generasi muda, dan mereka yang aktif pada dunia maya. Indeks resiko terorisme tahun 2022 melibatkan 2043 responden dari antara lain dari pihak Polres, Kodim, Kesbangpol, Ormas Keagamaan, dan BPS. Indeks ini terdiri dari dimensi target dan dimensi suplai pelaku. Hasil penilaian telah berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN 2020-2024. Indeks dimensi target tahun 2022 berada di angka 51,54. Angka ini lebih rendah dari ditetapkan RPJMN, yaitu 54,26. Lebih lanjut, indeks dimensi suplai pelaku berada pada angka 29,48. Angka ini lebih rendah dari ditetapkan RPJMN sebesar 38,00. Dalam hal ini semakin angka indeks, maka risiko terorisme menjadi lebih rendah. Dalam hal pemulihan korban, BNPT RI bersama Lembaga Pemulihan Saksi dan Korban memberikan kompensasi kepada 357 korban masa lalu. BNPT RI juga bekerjasama dengan BUMN, dalam hal ini PT Pupuk Kaltim, dalam pemberian dukungan psikososial bagi korban tindak pidana terorisme di wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, BNPT RI juga hadir mendukung pemulihan korban melalui pengajuan program Indonesia Pintar, tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta program Indonesia Pintar tingkat kuliah, pemberian rekomendasi kenaikan pangkat, promosi pendidikan, promosi jabatan, tanda penghargaan bagi 25 penyintas anggota Polri, serta pelatihan ketenagakerjaan di Balai Latihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulteng. Lebih lanjut, BNPT RI juga memberikan 232 penyintas berupa program psikososial lainnya di bidang pendidikan, kewirausahaan, tenaga kerja yang direkomendasikan oleh BNPT kepada kementerian lembaga, Pemda, dan stakeholder. Dalam upaya deradikalisasi, BNPT telah melaksanakan 355 kegiatan di dalam lapas terhadap 475 terorisme yang tersebar di 62 lapas dan 1 lapas terorisme di Sentul. Sedangkan dalam upaya deradikalisasi di luar lapas, BNPT telah melaksanakan kegiatan deradikalisasi terhadap 1.192 orang atau kelompok orang ex-napiter. Dari total ex-napiter yang terindikasi sejumlah 1.036, sebanyak 116 kembali menjadi residivis kasus terorisme. Dari data tersebut, 19 orang masih berada di dalam lapas. Beberapa dari residivis yang terlibat diantaranya adalah Iqbal Husaini pada kasus pelatihan militer Janto pada 2009, Supriyadi yang tergabung dalam jaringan MIT 2012-2018, Juhanda pada peristiwa bom gereja Okimene pada 2016, Sunakim pada peristiwa bom Tamrin 2016, Wawan Kurniawan peristiwa kerusuhan Makobrimob 2018, Agus Sujatno dan beberapa waktu lalu, di tahun lalu melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Selanjutnya kami lakukan pendalaman terhadap peristiwa aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait tragedi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung pada Desember 2022 lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa pelaku Agus Sujatno merupakan residivis tindak pidana terorisme asal Bandung, Jawa Barat. AS pernah menjalani masa hukuman selama 4 tahun dan bebas murni sesuai putusan hakim. Jadi yang bersangkutan menjalani hukuman tanpa remisi karena memang tidak beritikat baik dan tidak mau menerima remisi, dan selama di lapas Sentul pun ditempatkan di super maksimum security, yang tentunya yang bersangkutan masih berstatus merah. Hal ini didukung juga dengan hasil asesmen Litmas di Lapas 2A Pasir Putih
Nusa Kambangan, di mana AS masuk kategori keyakinan tinggi, ideologi tinggi, dan hubungan sosial keluarga sedang. Seusai menjalani masa tahanan dan kembali ke masyarakat, menyadari tingginya tingkat kerentanan AS, BNPT telah mengkoordinasikan dengan aparat keamanan Polda, Densus 88, Satuan Komando Kewilayahan, dan Pemda untuk melakukan pengawasan melekat terhadap AS. BNPT RI juga telah melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap mitra delegasi di Jawa Tengah dengan turut mengundang AS. Namun beberapa kali yang bersangkutan kecenderungan tidak menunjukkan sikap kooperatif dan bahkan tidak hadir dengan alasan sakit, ada keperluan keluarga, dan sebagainya. Tim sinergitas antar kementerian lembaga dalam program penanggulangan terorisme juga melakukan pendekatan kepada AS yang bermata pencaharian sebagai tukang parkir di salah satu rumah makan di Sukoharjo. Pada awalnya AS tertutup, namun setelah pendekatan yang cukup intens, AS pada akhirnya mulai terbuka dan menceritakan kondisi ekonominya yang sulit. Setelah melakukan pendalaman, AS mengaku hanya menerima pendapatan sebesar 20.000 per hari dan setiap minggunya diberikan 100.000 oleh penanggung jawab di lingkungan tempat tersebut yang bernama Agus Suharyanto, yaitu berperan sebagai tukang parkir di rumah makan. Merespon keluhan tersebut, tim sinergitas merekomendasikan AS sebagai penerima manfaat. Yang bersangkutan telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Perhubungan, antara lain adalah sebuah helm dan BUMN PT Jasa Raharja, yaitu kompor gas dan tabung gas. AS pernah menyampaikan keinginan untuk dapat membuka usaha sendiri dan berhenti bekerja sebagai tukang parkir. Setelah menerima bantuan tersebut, AS justru malah memutus kontak dengan tim sinergitas dan hilang kontak sampai akhirnya ditemukan yang bersangkutan teridentifikasi melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Pasca tragedi tersebut, BNPT telah berkoordinasi dengan LPSK, Densus 88, dan juga Polda Jawa Barat untuk melaksanakan identifikasi, rehabilitasi, psikologi, dan pemberian kompensasi kepada korban. Kami tentu tidak ingin aksi bom bunuh ini terjadi kembali. Oleh karena itu, BNPT berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap ex-narapidana terorisme yang khususnya berstatus masih merah. Jadi memang di antara para ex-napiter yang keluar dari lapas, tidak semuanya mereka telah berikrar setia kepada NKRI, tidak semuanya mereka menginsafi akan perbuatannya, tetapi setidak-tidaknya dalam data kami sekitar 80% adalah bagian dari mereka-mereka yang masih bersikukuh dengan pendiriannya, dengan ideologinya. Jadi karena memang kita menghadapi kelompok yang memang di antara mereka masih ada yang yakin dengan apa yang diyakini adalah sebagai sebuah kebenaran. Inilah tantangan kita di masa yang akan datang terhadap orang-orang yang masih memiliki pemahaman seperti itu, yang tentunya tidak cukup di dalam lapas, dan bahkan di antara mereka juga hari ini telah bebas di luar lapas. Seperti misalkan kami berikan contoh Pak Abu Bakar Ba'asyir. Kalau kami lihat, kami berbicara, tim kita berkomunikasi dengan beliau, beliau masih yakin dengan apa yang diyakininya. Yang tentunya saat ini kami lokalisir adalah jangan sampai narasi-narasi yang penuh dengan narasi radikalisme semakin terus dipropagandakan oleh beliau. Jadi tim kami hari ini lebih kepada membangun semangat untuk menjalin kepercayaan dan juga semangat untuk bisa menghindari terjadinya aksi-aksi kekerasan akibat dari narasi-narasi yang disampaikan, yang pernah beliau sampaikan di masa lalu. Dalam hal peningkatan kesiapsiagaan nasional, dapat kami laporkan, kami melaksanakan deklarasi kesiapsiagaan nasional di Provinsi Kalimantan Selatan, Bali, Papua, Aceh, yang melibatkan setidaknya 700 orang dari perangkat daerah dan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam mencegah tindak pidana terorisme. Dalam menyempurnakan upaya pencegahan
terorisme di tanah air, BNPT juga memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi nota kesepahaman yang telah disepakati ada sekitar 28, di antaranya dengan kementerian lembaga, 14 nota kesepahaman dengan lembaga kemasyarakatan, dan 5 nota kesepahaman dengan terkait pendirian program kawasan terpadu Nusantara. Berkaitan dengan perjanjian kerjasama, BNPT telah menyepakati 25 perjanjian kerjasama terdiri 3 perjanjian kerjasama dengan KL, 4 dengan lembaga kemasyarakatan, 5 dengan BUMN dan BUMD, 12 dengan lembaga pendidikan, termasuk di sini beberapa universitas, dan 1 terkait program kawasan terpadu Nusantara. Selanjutnya, BNPT telah melaksanakan perannya dalam mengkoordinasikan aparat penegak hukum, jajaran intelijen, guna melakukan upaya pengungkapan melalui mekanisme preventif justice dan optimalisasi proses penegakan hukum perkara tindak pidana terorisme. Sepanjang tahun 2022, sebagaimana diketahui, aparat penegak hukum telah melakukan operasi penindakan terhadap 223 tersangka, dengan perincian 3 orang telah dipulangkan kembali, 4 orang meninggal dunia, dan 216 sedang menjalani proses penyidikan. Dalam angka tersebut dapat dikategorikan jika dibanding dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sejumlah 32%. Pada tahun yang sama melakukan optimalisasi proses penegakan hukum terhadap 446 perkara tindak pidana terorisme yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah sebanyak 355 perkara. Optimalisasi tersebut melalui koordinasi dan kerjasama aparat penegak hukum dan kementerian lembaga terkait. Selain itu, BNPT melakukan analis dan evaluasi tersangka tindak pidana terorisme terhadap 241 tersangka dan telah melakukan koordinasi terkait perlindungan saksi dan ahli pada proses persidangan tindak pidana terorisme yang mendukung program perlindungan terhadap 52 orang saksi ahli yang telah melakukan fasilitas terhadap pelaksanaan pemindahan 84 narapidana dari Rutan Makobrimob dan Rutan Wilayah Kerja Polda Metro Jaya ke lembaga pemasyarakatan yang telah ditentukan dalam forum koordinasi aparat penegak hukum, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Bersama Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, BNPT telah menyusun pedoman pemberitaan perkara tindak pidana terorisme terkait penyamaran aparat penegak hukum sebagai salah satu bentuk perlindungan kerahasiaan identitas Abgakum beserta keluarga dalam penanganan tindak pidana terorisme dalam rangka fasilitasi pengamanan Abgakum, di mana hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, PP 77 Tahun 2019. Demikian juga kami telah melaksanakan koordinasi dengan counterpart asing bersama dengan Satgas Penanggulangan FTF terkait pengembangan dan validasinya serta penjemputan WNI yang dideportasi. Satgas FTF melakukan proses validasi bersama dengan Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea Cukai, Densus 88, serta WNI yang berada di zona konflik. Satgas juga telah melakukan validasi 545 profil. Tantangan yang dihadapi adalah data profil mengalami kerusakan, minimnya data pembanding, ejaan nama tidak lengkap, serta adanya duplikasi data. Adapun perkembangan hasil validasi data FTF Indonesia yang terlibat konflik di mancanegara di Suriah dan Irak tercatat 1.407, di mana 545 masih berada di zona konflik, 124 orang meninggal dunia, 174 orang menjadi returnees, dan 558 orang menjadi deportan. Filipina sebanyak 34 orang, Afghanistan 21 orang. Berdasarkan data FTF Indonesia yang berada di Irak dan Suriah, terdapat masih ada sekitar 133 anak-anak. Di sisi lain, terdapat kebijakan nasional pemerintah yang berkaitan dengan repatriasi
yaitu masih mempertimbangkan peluang anak-anak di bawah 10 tahun, yaitu yang yatim piatu dan atas izin keluarga. Selama tahun 2022, Satgas FTF telah melakukan penjemputan 17 profil WNI yang dideportasi dari berbagai negara. Sebanyak 8 orang pekerja migran Indonesia yang terlibat teror dan 9 orang merupakan FTF Indonesia yang ditangkap di negara lain. Hingga saat ini masih terdapat 10 profil menjalani proses deradikalisasi di Trauma Center RPTC dan Kemensos di Bambu Apus. Pada bidang kerjasama internasional, BNPT berperan dalam memperkuat inisiatif dan kepemimpinan Indonesia dalam bidang penanggulangan terorisme melalui kerjasama lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Di lingkup kerjasama bilateral, BNPT telah menyepakati perjanjian kerjasama dengan negara sahabat Belgia, dalam hal ini Koordinator Unit for Trade Assessment, Bundeskriminalamt, Jerman, Department of Foreign Affairs, Kanada, Ministry of Public Security, Vietnam. Dengan adanya kerjasama tersebut, hingga 2022, pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui BNPT secara resmi bermitra dengan 27 negara melawan kejahatan terorisme. Pada lingkup kerjasama regional, Indonesia berperan voluntary lead shepherd pada isu penanggulangan terorisme di ASEAN, terutama menegaskan komitmen untuk mengimplementasikan Bali Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism Work Plan 2019-2025. Sebagai kerangka kerja tindak lanjut dari ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter Radicalization and Violent Extremism. Selain itu, dalam memperkuat kepemimpinan di kawasan, pemerintah Indonesia melalui BNPT didukung dengan Kerajaan Hashimiyah Yordania telah menjadi tuan rumah bersama dalam penyelenggaraan Aqaba Process Southeast Asia High Level Tech Meeting Preventing Terrorism and Violent Extremism Exploitation of the Internet. Forum ini mempertemukan perwakilan pejabat pemerintah di kawasan Asia Tenggara, organisasi internasional, praktisi teknologi, dan dalam rangka membahas protokol krisis efektif guna merespon penyebaran konten terorisme. Pada bidang kerjasama multilateral, BNPT mewakili pemerintah telah diundang secara khusus dalam Counter Terrorism Committee Open Briefing on Southeast Asia dan Southeast Asia Enclosed Meeting CTC di markas PBB New York. Hal ini mempertimbangkan capaian pemerintah Indonesia yang dipandang mencatat kemajuan yang signifikan dalam penanggulangan terorisme. Terkait dengan pemulihan korban, BNPT telah menjadi ketua delegasi RI pada The First United Nations Global Congress of Victims of Terrorism yang diselenggarakan oleh UNOCT di markas besar PBB pada 2 September 2022 lalu untuk menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dan segala bentuk best practices yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan korban tindak pidana terorisme. Terkait dengan technical cooperation, Indonesia telah memperkuat kerjasama dengan berbagai badan PBB, antara lain UNODC, UNDP, UNOCT, CTED, UN Women, baik di tingkat nasional maupun regional, termasuk berbagai program pengembangan kapasitas dan penguatan operasionalisasi platform Indonesia Knowledge Hub on VECT sebagai platform koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan monitoring mekanisme pelaksanaan rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan serta menyusun berbagai produk pengetahuan terkait preventing counter violent extremism. Pada lingkup perangkat hukum internasional, BNPT mendukung Indonesia untuk menjadi Financial Action Task Force dan dapat berperan aktif dalam menciptakan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. BNPT juga sedang mendorong mengupayakan pengesahan Convention on the Prevention and Punishment
of crimes against internationally protected person, including diplomatic agent. Sebagai bentuk perlindungan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri, BNPT telah melaksanakan pelatihan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme kepada instruktur orientasi pemberangkatan pekerja migran Indonesia, serta melakukan diseminasi bahaya terorisme kepada WNI di luar negeri di sejumlah negara. Dalam melaksanakan kebijakan Presiden RI melalui Perpres nomor 7 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme, pada tahun 2022 BNPT bersama 39 KL telah melaksanakan 97 aksi dengan rincian 69 aksi pada pilar pencegahan, 19 aksi pada pilar penegakan hukum, pelindungan saksi dan korban, penguatan kerangka legislasi nasional, serta 9 aksi pada pilar kemitraan dan kerjasama internasional. Keunggulan RANPE adalah dapat diimplementasikan tidak hanya di tingkat pusat, namun juga di daerah sesuai dengan kebutuhan tantangan yang dihadapi masing-masing daerah. Dalam hal mendorong implementasi RANPE di daerah, sejumlah wilayah telah menerbitkan peraturan daerah terkait RANPE, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan satu kota yaitu Surakarta. Beberapa kota sedang menginisiasi perda terkait RANPE, di antaranya adalah Bogor, Bandung, Malang, dan Makassar. Karena RANPE ini adalah menyentuh masyarakat yang ada di daerah dan pejabat daerah, maka ketika lahirnya perda sangat menguntungkan, artinya komitmen dari pimpinan daerah sangat berdampak positif terhadap upaya-upaya pencegahan terkait dengan masalah ekstremisme berbasis kekerasan. Dalam rangka mengakomodir dan memperkuat partisipasi pemangku kepentingan masyarakat terhadap implementasi RANPE, baik di pusat maupun daerah juga telah dibentuk kelompok kerja tematis RANPE dan Forum Kemitraan Nasional, pemerintah dan pemangku kepentingan di masyarakat yang disahkan melalui surat keputusan Kepala BNPT. Pokja tematis ini diharapkan dapat mendorong kolaboratif antara pemerintah, pemangku kepentingan di masyarakat dan menggunakan pendekatan pentahelix atau the whole government and whole society approach yang merupakan value dari Perpres RANPE. Selain RANPE, kami bersama 46 kementerian lembaga, Dewan Pers tergabung dalam tim sinergitas mengembangkan kawasan terpadu Nusantara yang dilaksanakan di 5 provinsi. Yang pertama yaitu KTN Turen di Jawa Timur, KTN Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, KTN Garut di Jawa Barat, KTN Temanggung di Jawa Tengah, KTN Morowali di Sulawesi Tengah. Jadi ini adalah program-program di bidang pembangunan kesejahteraan untuk para ex-napiter, di mana umumnya kami mayoritas mendukung program pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan di bidang pertanian. Yang paling mudah adalah seperti menanam jagung, kemudian peternakan sapi, ataupun perikanan air tawar yang telah kami laksanakan di beberapa tempat yang sepenuhnya merupakan partisipasi dari KL dan termasuk di jajaran badan usaha milik negara, termasuk juga di kalangan swasta. Jadi kami sebanyak mungkin dengan semangat pentahelix ini, siapa yang memiliki potensi itu dapat kita ajak bersama untuk bersama-sama kita melakukan pengembangan pembangunan kesejahteraan khususnya kepada para napiter atau ex-napiter, termasuk para penyintas. Kehadiran KTN diharapkan mampu mempercepat proses reintegrasi sosial dan meningkatkan produktivitas mitra deradikalisasi melalui pendekatan terpadu dan partisipasi masyarakat setempat, memaksimalkan potensi sumber daya alam sehingga dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi. Dalam jangka panjang, BNPT RI optimis KTN dapat membawa kesejahteraan secara ekonomi bagi mitra deradikalisasi sehingga diharapkan terciptanya transformasi mindset para penerima manfaat. Jadi kita berharap dengan usaha-usaha yang berbasis kepada koperasi, kita dapat mendorong mereka untuk menjadi pelaku-pelaku usaha UKM di daerahnya masing-masing. Di samping KTN kami juga membangun warung NKRI. Warung sendiri merupakan singkatan
Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI. Ini adalah program kontranarasi yang juga digabungkan dengan program pembangunan kesejahteraan yang melibatkan beberapa ex-napiter dan penyintas dalam kegiatan-kegiatan, ada di antaranya yang bersamaan. Selama tahun 2022 kami melakukan itu di sejumlah tempat, seingat kami sampai kepada 20 kegiatan, antara lain di Banyuwangi, Banjarmasin, Sumbawa, Temanggung, Haruman Sari Garut, Candi Borobudur, Ketintang Surabaya, Ngagel Surabaya, di Jakarta sendiri, kemudian juga di Jember, di UPN Veteran Surabaya, di Kota Sabang, di Lawang, Jawa Timur, dan di daerah Jakarta Timur, yaitu di kawasan kuliner Ceger. Selanjutnya tim sinergitas telah melaksanakan 757 rencana aksi pembangunan fisik dan non-fisik di 5 provinsi. Lokasi fokus yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, menjangkau 26 kabupaten kegiatan pembangunan fisik. Di antaranya pendirian rumah susun Pondok Pesantren Wali Songo di Kabupaten Poso, pembangunan rumah susun untuk asrama santri Pondok Pesantren Nahdlatul Tholibin Kecamatan Poso Pesisir. Demikian juga pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya di Jawa Timur, pembangunan balai latihan kerja di Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Palu, pemberian bantuan berupa alat pertanian seperti hand traktor di Morowali, bantuan dukungan pembangunan infrastruktur masjid dari Kementerian Agama di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur, pemberian bantuan alat berat oleh Kementerian BUMN, serta pembangunan fisik lainnya. Pembangunan non-fisik melalui kegiatan diantaranya pemberian beasiswa pada berbagai jenjang pendidikan, pelatihan ketenagakerjaan, kewirausahaan, pemberian modal usaha, penyediaan pelayanan kesehatan, sosialisasi dan workshop penguatan nilai kebangsaan dan kontraradikalisasi bagi ex-napiter, jaringan dan masyarakat rentan terpapar paham radikal terorisme. Kegiatan sinergitas telah berhasil membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan berbagai stakeholder di wilayah sasaran, serta memunculkan komitmen bersinergi untuk bersama mencegah paham dan tindakan radikalisme di masing-masing kabupaten kota. Dalam aspek kinerja kelembagaan kami juga mendapatkan apresiasi berbagai penghargaan, antara lain, maaf kalau harus kami sampaikan, yaitu pertama rekor muri terkait dengan komunitas terbanyak dalam Parade Budaya Nusantara yang diinisiasi oleh BNPT bersama dengan komunitas masyarakat, ribuan peserta serta 77 KL beserta lebih dari 115 komunitas yang dilaksanakan pada bulan November yang lalu. Penghargaan berkaitan dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional terbaik pada kategori lembaga non-kementerian, dan terkait dengan pemeriksaan hasil BPK opini wajar tanpa pengecualian yang ke-9 kalinya. Dukungan anggaran tahun 2023 dapat kami laporkan pada kesempatan ini, BNPT mendapatkan pagu APBN dari rupiah murni sebesar 431.167 juta sekian, antara lain digunakan belanja pegawai sebesar 56.014.736.000 rupiah, belanja barang operasional untuk pemeliharaan kantor sebesar 35.750.700.000 sekian, belanja barang non operasional untuk pelaksanaan kegiatan sebesar 334.713.000 sekian, belanja modal sebesar 2.723.000 sekian.
Pada tanggal 9 Desember 2022, kembali BNPT disampaikan melalui surat Kementerian Keuangan agar melakukan automatic adjustment, di mana diminta untuk melakukan pencadangan sebesar 31.114.617.000 rupiah. Setelah dilakukan tagging anggaran dalam rangka automatic adjustment, pagu anggaran BNPT menjadi 400.052.510.000 rupiah. Dari pagu anggaran tersebut tentu dialokasikan dalam program penanggulangan terorisme terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama, penanggulangan terorisme bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi sebesar 136 miliar 19 juta ribu sekian. Dan kedua, penanggulangan terorisme bidang penindakan, koordinasi penindakan dan penegakan hukum sebesar 82 miliar 728 juta sekian. Penanggulangan terorisme bidang kerjasama internasional 15 miliar 434 juta sekian. Pengawasan internal mendapatkan 2 miliar 172 juta 60 ribu sekian. Atas anggaran tersebut, pada tanggal 31 Januari 2023, BNPT telah mengirimkan dokumen Satuan 3 kepada Sekretariat Komisi 3 DPR RI dengan nomor surat PR 020025/2023 tentang penyampaian Satuan 3 BNPT tahun 2023. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, selanjutnya akan dijelaskan rencana kerja program prioritas strategi pelaksanaan BNPT pada tahun 2023. Bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Pada bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi ini antara lain BNPT tentu mendorong dilakukannya penyebarluasan pendirian FKPT, antara lain yang di berbagai kabupaten kota sudah ada yang akan memulai menginginkan secara sukarela, yang tentunya ini disambut baik oleh BNPT, seperti misalkan di Jawa Tengah itu di Jepara, kemudian Lebak itu di Kabupaten Banten, di Provinsi Banten, yang merupakan FKPT pertama di tingkat kabupaten kota. Kemudian melakukan pengawasan terhadap potensi pelaku dan pergerakan barang terkait tindak pidana terorisme. Ketiga, melakukan kontra propaganda, kontra narasi, dan kontra ideologi secara daring maupun luring. Keempat, sosialisasi terkait dengan peraturan badan, yaitu asesmen objek vital dan tempat penyelenggaraan event internasional yang akan dilaksanakan di Indonesia, yaitu kejuaraan dunia FIFA usia 20, FIBA Indonesia 2023, ASEAN Summit 2023, dan World Beach Games 2023. Kelima, melakukan pendampingan kepada penyintas melalui layanan pemulihan korban tindak pidana terorisme serta penyelenggaraan silaturahmi dan rekonsiliasi nasional melalui penyelenggaraan kegiatan forum silaturahmi penyintas. Yang keenam, melaksanakan program deradikalisasi bagi napiter di dalam lapas Sentul dan lapas umum melalui standby force di lapas Gunung Sindur dan Nusa Kambangan. Deradikalisasi terhadap keluarga terdekat napiter melalui rumah singgah, serta deradikalisasi di luar lapas bagi orang dan kelompok masyarakat yang rentan terpapar. Di bidang penindakan dan pembinaan kemampuan, pada kegiatan ini yang akan kita ke depan adalah program Desa Siap Siaga sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat secara kualitatif melalui pembinaan deteksi dan ancaman terorisme dengan pendekatan efektif. Melaksanakan operasi penggalangan jaringan terorisme serta berkoordinasi dengan instansi intelijen sebagai bentuk antisipasi deteksi dini terhadap ancaman tindak pidana terorisme. Ketiga, koordinasi terkait perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim,
saksi dan penanganan perkara tindak pidana terorisme, koordinasi dengan aparat penegak hukum satuan tugas kewilayahan, pelatihan aparatur pemerintah terkait penanggulangan terorisme. Pada bidang kerjasama internasional akan dilakukan sejumlah kegiatan, antara lain lingkup kerjasama BNPT RI akan melaksanakan pendatangan kerjasama dengan beberapa negara, Bangladesh, Irak, dan Turki, konsultasi bilateral dan working group. Pada lingkup kerjasama regional BNPT akan memperkuat keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dengan komitmen mendukung Polri sebagai ketua sekaligus tuan rumah pelaksanaan sejumlah pertemuan di bawah mekanisme AMMTC dan SOMTC. Pada lingkup kerjasama lingkup perangkat hukum internasional, BNPT juga turut terlibat dalam plenary meeting Financial Action Task Force dalam rangka proses Indonesia untuk memperoleh keanggotaan penuh FATF. Dan dalam hal ini Indonesia, khususnya kami di BNPT, ditawarkan untuk menjadi tuan rumah Ministerial Conference on Counter-Terrorism Financial No Money for Terror tahun 2023. Jadi saat ini setelah menerima tawaran dari tuan rumah terakhir yaitu India, kami sedang mengajukan mohon arahan dari Bapak Presiden, andaikan dapat dilaksanakan dan BNPT menjadi tuan rumah bersama dengan PPATK, dengan Polri dan Kemenlu, diperkirakan akan dapat kita laksanakan pada bulan Oktober yang akan datang, di mana ini adalah No Money for Terror Conference yang keempat. Yang pertama itu adalah di Perancis, Australia, New Delhi, dan kemudian diharapkan yang keempat dilaksanakan di Indonesia. Dan saat ini kami sedang mohon arahan dan keputusan dari pimpinan apakah dapat kita terima status sebagai tuan rumah ini. Namun pada dasarnya kami memberikan saran untuk dapat kita terima sebagai upaya memperkokoh dalam upaya kita pencapaian menjadi anggota FATF. Dalam rangka mengoptimalkan upaya penanggulangan terorisme berbasis soft approach, BNPT akan terus mengembangkan kawasan terpadu Nusantara dan warung NKRI. Kawasan terpadu Nusantara yang terdekat akan kami laksanakan di Provinsi Aceh yang pertama, yang kedua adalah di Provinsi Banten. Jadi ini sudah di luar dari kerja tim sinergitas, namun mendapatkan animo yang sangat positif. Kami mencoba untuk merencanakan di tempat-tempat lainnya, dan sementara yang kita rencanakan dari awal adalah Provinsi Aceh dan juga di Provinsi Banten. Demikian juga program warung NKRI di sejumlah tempat sebagai sarana kontraradikalisasi, di mana dalam program ini ada dialog kebangsaan, di mana dialog kebangsaan ini adalah bagaimana kita memperkokoh wawasan kebangsaan kita kepada masyarakat kita, membangun kesadaran untuk cinta kepada NKRI sebagai bentuk kontra narasi kita terhadap mereka-mereka yang senantiasa mengembangkan narasi-narasi anti kepada NKRI dan demikian juga anti kepada konstitusi negara. Jadi dialog-dialog kebangsaan ini yang dikemas melalui program warung NKRI ini banyak mengundang beberapa tokoh dari masyarakat lokal, termasuk tokoh-tokoh nasional yang bisa kita hadirkan untuk dapat melakukan pencerahan ke berbagai entitas, karena dalam setiap momen tersebut kami mengundang dari berbagai perwakilan, baik itu tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan juga kami upayakan untuk disebarluaskan melalui media sosial. BNPT RI bersama dengan tim sinergitas akan melanjutkan pembangunan fisik dan non-fisik sebagai wujud kehadiran negara di wilayah yang rentan terpapar. Jadi sudah ada 298 aksi, di mana aksi ini sudah dikomitmenkan dengan KL-KL terkait dalam minggu lalu, dalam beberapa hari lalu, yang disaksikan oleh Bapak Menko Polhukam. Dan tentunya ini adalah sebagai salah satu bentuk wujud daripada kehadiran negara terhadap berbagai kelompok rentan yang tentunya kita harapkan dapat meminimalisasi adanya masyarakat yang termarginalkan. Dan program-program ini tentu memang kami meminta kepada kementerian lembaga
untuk studi kiranya dapat memberikan program-program itu di tempat-tempat yang dilandaskan kepada hasil asesmen kita terhadap suatu komunitas maupun entitas yang berada di berbagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, tahun 2024 kita akan memasuki tahun politik yang tentunya dari saat ini sudah melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Berkaca pada pesta demokrasi yang pernah kita alami, tentunya kita berharap di dalam masyarakat pesta demokrasi diharapkan dapat berjalan dengan aman, damai, terbebaskan dari narasi-narasi yang mengarah kepada kebencian, apalagi yang dapat memancing terjadinya berbagai hal-hal yang mengarah kepada kekerasan. Nah, oleh karena itu kami juga tentunya di dalam 2023 ini akan juga mengundang, mohon izin, jadi berbagai stakeholder, termasuk juga dari unsur-unsur perwakilan partai politik untuk dapat dilakukannya pencegahan, karena hari ini kami dengar sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan ada setidaknya 22 partai politik akan ikut sebagai peserta pemilu yang nantinya juga kami harap menjadi bagian upaya untuk mencegah pengaruh-pengaruh virus intoleransi radikal terorisme yang bisa saja masuk kepada kegiatan-kegiatan aktivitas dalam pesta demokrasi yang akan kita laksanakan. Intinya kami adalah terus memperkuat terkait wawasan kebangsaan yang tentunya juga diikuti dengan semangat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di antara masyarakat di dalam menyelenggarakan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang. Sementara dari kami demikian, kami terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir secara fisik maupun luring, yang tentunya selanjutnya kami mohon arahan dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah mendengarkan paparan penjelasan dari Kepala BNPT, sudah sangat jelas sekali. Lebih 1 jam beliau memaparkan. Pada kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendalaman, kita berikan kesempatan pertama kepada yang pertama kali datang.